Lagi-lagi dan lagi, Max Verstappen kembali meraih kemenangan di gelaran balapan GP Austria yang berlangsung tadi malam. Ini adalah kemenangan kelimanya secara beruntun jika dihitung dari GP Miami. Selain itu, ia juga persembahkan trofi kemenangan kepada Red Bull yang lakoni balapan kandangnya di Red Bull Ring. Verstappen juga menyapu bersih semua poin maksimal yang tersedia di GP Austria dengan finish terdepan saat sprint race dan meraih fastest lap. Fastest lap tersebut ia raih setelah Max yang sudah unggul lebih dari 20 detik berani mengambil resiko untuk masuk pit di akhir balapan dan ganti ke ban soft. Sementara itu, posisi kedua ditempati oleh Charles Leclerc yang akhirnya kembali ke podium setelah terakhir kali ia raih pada GP Azerbaijan. Leclerc juga persembahkan podium yang ke-800 bagi Scuderia Ferrari sepanjang sejarah mereka di balap F1. Sepanjang balapan, pembalap Monaco ini tampil konsisten dan tidak menunjukkan gejala degradasi ban yang parah seperti sebelum-sebelumnya. Strategi mereka meski sempat salah timing saat virtual safety car, tapi setidaknya Ferrari bisa memutus rangkaian posisi pertama dari Max Verstappen yang berhasil mereka undercut di lap ke-25. Meski Ferrari sudah cukup improve, namun mereka masih punya PR besar mengenai manajemen pembalapnya jika melihat Carlos Sainz semalam yang sudah berkorban banyak bagi tim. Sainz yang melaju lebih cepat dari Leclerc di fase awal balapan disuruh tim untuk tidak menyalipnya dan bertahan di posisi ketiga. Dari sini, Sainz sudah tidak bisa melakukan apa-apa dan cuma bisa menuruti perintah dari tim. Timing pit stop saat VSC yang salah membuat Sainz terperosot di belakang Norris dan Hamilton. Ditambah dengan penalti track limit, membuat pembalap Spanyol ini gagal kunci podium ketiga. Di sini, Ferrari sebenarnya sudah benar dengan memprioritaskan Leclerc mengingat kondisi internal di tim yang ingin memperpanjang kontraknya. Apalagi jauh lebih baik mempertahankan posisi mereka masing-masing daripada terlibat duel-duel tidak perlu yang tentu efeknya bisa merugikan tim. Namun, Ferrari harus mengkomunikasikannya lebih tegas kepada kedua pembalapnya, terutama ketika Sainz lebih kencang dari Leclerc seperti di balapan kemarin. Performa Sainz sebenarnya cukup oke dengan performanya di sprint race dan duel epicnya dengan Sergio Perez saat balapan. Sainz dan Checo sempat berduel selama 4 lap lamanya, di mana Perez dibuat kesulitan untuk menyalip karena manuver bertahan yang dilakukan oleh Sainz. Walaupun sudah bertahan mati-matian, pembalap Ferrari itu akhirnya harus menyerahkan posisi ketiga kepada Perez. Checo yang start dari posisi 15 setelah lagi-lagi gagal lolos dari sesi Q2 karena drama track limit, membayar kesalahannya tersebut dengan kembali menemani Verstappen di podium GP Austria. Beralih ke tim lain ada Lando Norris yang harus diberi apresiasi karena dia mampu bersaing secara kompetitif di barisan 5 besar sepanjang akhir pekan kemarin. Ia berhasil memanfaatkan update besar yang dibawa McLaren berupa sidepod dan floor baru. Update itu terbukti bekerja dengan baik dan mampu mengangkat performa Norris yang memang sangat menyukai trek seperti Red Bull Ring. Hasilnya adalah dia mampu konsisten di 5 besar sepanjang gelaran GP Austria dan bahkan sempat mampu menempel Carlos Sainz di pertengahan balapan. Yang krusial adalah McLaren mampu mengungguli Aston Martin dan Alpine yang bisa dibilang adalah target mereka musim ini. Aston Martin sendiri kembali alami balapan yang kurang memuaskan di sprint weekend, di mana Fernando Alonso cuma finish di posisi kelima dan Stroll di posisi ke-9. Sejak awal, Alonso sudah mewanti-wanti jika sprint weekend akan menyulitkan mereka. Tim masih kekurangan data dengan update baru yang diluncurkan di Kanada, dan cuma adanya sekali sesi latihan bebas membuat mereka tidak bisa optimalkan potensi EMA23 di Austria. Sama seperti Aston, Mercedes juga tampil amburadul di Austria. Karakteristik Red Bull Ring yang sangat mengandalkan performa ban belakang memang selalu menyulitkan Mercedes selama bertahun-tahun. Lewis Hamilton berulang kali mengeluh soal performa mobilnya yang lambat dan sempat alami masalah rem di pertengahan balapan. Toto Wolff bahkan sampai turun tangan untuk menenangkan Hamilton dan menyuruhnya fokus di balapan. Dua Mercedes hanya mampu selesai di urutan ke-7 dan ke-8 pada race kemarin. Satu tim yang sempat mencuri perhatian publik tentunya adalah Haas, ketika Nico Hülkenberg sempat curi posisi kedua di sprint race dan berhasil finish di posisi ke-6 untuk koleksi 3 poin tambahan di klasemen konstruktor. Namun sayangnya, Haas kembali diobok-obok saat balapan hari Minggu dengan Hülkenberg yang gagal finish dan Magnussen yang habiskan mayoritas race di barisan bawah. Beralih ke jalannya race, saatnya kita membahas soal kontroversi yang jadi buah bibir sepanjang GP Austria, yaitu tak lain dan tak bukan adalah soal track limit atau batas sirkuit. Track limit jadi bahan perbincangan karena banyaknya pembalap yang terkena hukuman track limit, baik ketika kualifikasi ataupun ketika balapan. Saat kualifikasi kita tahu jika banyak pembalap yang catatan waktunya harus dihapus karena melanggar track limit.
seperti Sergio Perez yang semua catatan waktunya di Q2 dihapus dan membuatnya start dari posisi 15. Kemudian sepanjang race kemarin tercatat ada 83 pelanggaran track limit selama 71 lap dan total 9 pembalap terkena hukuman penalti. Karena saking banyaknya pelanggaran track limit, race control tidak bisa menginvestigasi semuanya dan ada beberapa yang terlewat. Aston Martin mengetahui hal tersebut dan melayangkan protes kepada FIA setelah balapan supaya race control melakukan peninjauan ulang terhadap semua pelanggaran track limit yang ada. Langkah cerdik Aston Martin ini berhasil dan membuat beberapa pembalap terkena tambahan penalti. Carlos Sainz yang semula finish di posisi 4 harus turun ke posisi 6 karena mendapat tambahan 10 detik penalti dan membuat Alonso serta Norris naik posisi. Sebenarnya apa itu track limit dan kenapa penerapannya bisa kacau di GP Austria? Track limit seperti namanya adalah batas lebar lintasan yang boleh dilewati pembalap. Jika melebihi batas tersebut, maka pembalap dinyatakan keluar sirkuit dan melanggar track limit. Track limit di F1 sekarang sebenarnya cukup sederhana, yaitu pembalap dilarang melebihi garis putih yang ada di pinggir trek. Jika keempat roda mobil sudah melebihi atau melewati garis putih, maka pembalap sudah dianggap melanggar track limit. Kalau melanggar saat kualifikasi, maka catatan waktunya akan dihapus. Sementara saat balapan, pembalap punya batas sampai 3 kali melanggar track limit. Jika sudah 3 kali, ia akan diberi bendera black and white sebagai peringatan kalau sekali lagi melanggar, maka akan dihukum penalti 5 detik. Dan jika melanggar sekali lagi, dia akan dihukum 10 detik penalti. Sederhana, tapi pada faktanya sangat sulit untuk dipatuhi oleh para pembalap, terutama di sirkuit seperti Red Bull Ring. Pembalap mayoritas melanggar track limit di exit tikungan 9 dan 10, di mana 2 tikungan ini adalah tikungan cepat dengan kontur trek yang menurun. Selain itu, untuk bisa memaksimalkan kecepatan di 2 belokan tersebut, pembalap memang harus menempatkan mobilnya sedikit di luar curb. Hal inilah yang membuat track limit jadi sulit dipatuhi oleh para pembalap, karena sudah insting bagi mereka untuk memaksimalkan area curb di sana. Regulasi track limit yang ada saat ini bisa dibilang sangat sederhana dan tegas, tapi FIA masih punya banyak PR dalam penerapannya. Pertama, karena pemantauan dan penalti track limit dilakukan secara manual, maka kadang race stewards terlambat dalam memberikan hukuman penalti ataupun butuh waktu yang sedikit lama. Apalagi ketika kondisi seperti di balapan GP Austria kemarin, di mana terdapat 1.200 laporan pelanggaran track limit, maka wajar jika race control sampai keteteran dan banyak yang terlewat atau kecolongan. FIA harus mencari solusi terkait penerapan atau pemantauan track limit supaya efisien dan bisa lebih cepat, seperti pemakaian sensor contohnya. Lalu PR kedua adalah F1 harus mempertimbangkan pemakaian batas track yang lebih berbentuk fisik, seperti penambahan gravel trap atau rerumputan di dekat area curb. Ini bisa membuat pembalap lebih berhati-hati secara insting dan tidak akan berani melebihi garis putih karena ada batas fisik yang bisa memperlambat laju mereka. FIA sudah menyarankan penambahan gravel trap di exit tikungan 9 dan 10 di Red Bull Ring sejak tahun lalu, tetapi tidak dilakukan oleh pihak sirkuit. Bagi kami, regulasi track limit sekarang sudah sangat bagus jika memang FIA ingin mempertegas penerapan regulasi dan mencegah pembalap seenaknya keluar sirkuit. Meskipun akan lebih baik jika track limit ini dihapus saja dan diganti dengan gravel atau rumput, tapi dengan keadaan F1 seperti sekarang, maka FIA tak punya pilihan lain untuk mempertegas aturan track limit. Regulasi yang sekarang jauh lebih baik dari aturan track limit di era Michael Masi yang tiap sirkuit dan tiap tikungan bisa berbeda-beda. Di era Masi, bahkan penerapannya sangat ambigu dan membingungkan seperti kejadian di GP Bahrain 2021. Regulasi track limit yang ada sekarang dibuat lebih sederhana, lebih jelas, dan lebih tegas, yaitu dengan membuat garis putih sebagai batasnya. Meski banyak pembalap komplain, tapi mereka tahu aturannya seperti apa. Buktinya masih ada pembalap yang bisa mematuhi track limit dan bersih tanpa penalti di balapan kemarin. Kacaunya penalti di GP Austria adalah bentuk komitmen dari FIA tentang ketegasan mereka dalam penegakan aturan di regulasi. Chaos adalah resiko yang harus diambil jika mereka ingin konsisten dengan regulasi yang sudah dibuat dan disepakati. Setujukah kalian dengan aturan track limit ini? Tulis pendapat kamu di komentar, dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.